Seekor gajah yang harusnya menghibur di acara sirkus dekat pantai Denmark, tiba-tiba berubah agresif dan hampir membalikkan sebuah mobil. Itu mungkin sisi lain yang baru kamu lihat dari mamalia ini. Sebab sebagai raksasa lembut, gajah sejak lama dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas dan paling penyayang di planet ini. Mereka juga selalu menarik perhatian di kebun binatang. Tapi seberapa banyak sih yang kamu ketahui tentang mereka? Sebagai pembuka, ada sebuah pepatah lama berbunyi, gajah tak akan pernah lupa. Maka sebaiknya kamu memulai hubunganmu dengan gajah melalui hal-hal menyenangkan. Karena ingatan mereka tentangmu akan bertahan sangat lama. Bahkan mungkin lebih lama dari ingatan menyakitkan mantanmu yang selingkuh. Karena begitu, kamu dapat menggantinya. Otakmu akan memproduksi banyak zat dopamin yang bikin kamu senang lagi. Tapi gajah tidak. Begitu gajah memiliki kenangan buruk tentang sesuatu, mereka akan mengingat itu sebagai bentuk ancaman. Hal ini udah dibuktiin oleh Karen McComb dan Granny Shannon dari University of Sussex, Inggris, yang melakukan riset terhadap kawanan gajah di Amboseli National Park, Kenya. Dari hasil penelitian itu, yang dimuat juga oleh National Geographic, 48 kawanan gajah diputarkan 2 rekaman suara berbeda. Satu rekaman suara dari orang-orang suku Maasai di Afrika, dan satunya lagi milik para petani suku Kamba. Begitu mendengar suara dari suku Maasai, kawanan gajah yang tadinya berjalan terpisah, seketika memasuki mode defensif, berkumpul membentuk pertahanan melingkar, dan mengendus udara dengan melalui mereka, lalu membuat suara gaduh yang bertujuan mengintimidasi. Hal sama yang juga mereka lakukan saat mendengar rekaman suara singa jantan. Gajah tahu kelompok mana yang berbahaya, karena mereka mengingat setiap detail kejadian buruk yang pernah mereka alami. Dan memproses informasi itu sebagai alarm peringatan. Dan memang, suku Maasai sering terlibat konflik dengan gajah, dan tak jarang memberi luka. Meski begitu, bagi gajah tak semua manusia itu sama. Karena mereka jarang bertikai dengan petani suku Kamba, maka gajah juga tidak menunjukkan gelagat terancam. Saat rekaman suara suku Kamba diperdengarkan, ya, gajah dapat menyelesaikan respon mereka terhadap pemangsa yang berbeda. Kemampuan hebatnya dipengaruhi oleh volume otaknya yang cukup besar. Massa otaknya berkisar antar 4,5 hingga 5,5 kg. Otak yang besar ini menandakan kapasitas memori yang juga besar dan membantu dalam komunikasi mereka yang kompleks. Dari pengamatan bertahun-tahun, yang juga udah banyak dilakukan peneliti terhadap gajah, menunjukkan bahwa mamalia ini sanggup mengingat rute-rute perjalanan menuju sumber air. Terus, mereka ternyata juga bisa mengenali dengan baik setiap individu yang berhimpun dalam kawanan. Hubungannya bahkan lebih solid dari organisasi perlawanan yang kerap disusupi Banpol. Ikatan sosial yang terjalin kuat antara anggota kelompok ini gak terlepas dari peran penting pemimpinnya. Kelompok gajah yang biasanya terdiri dari 7 individu hingga paling banyak 25 hingga 30 individu akan dipimpin oleh seekor betina. Yup, gajah adalah hewan yang menganut sistem matriarki, keselamatan dan keamanan kelompok keluarga yang terdiri dari gajah muda dan anak-anak gajah, sebagian besar menjadi tanggung jawab gajah betina tertua. Bagi gajah, daratan angka yang semakin tinggi hampir sama dengan jumlah kekuatan yang semakin bertambah. Karena gajah paling tua yang hidup dan besar di alam liar, efektif telah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan ekologis serta navigasi untuk menemukan sumber daya dan mendeteksi ancaman predator. Dan secara turun-temurun, kemampuan itu juga yang dipelajari oleh gajah-gajah muda. Sementara gajah-gajah jantan yang beranjak dewasa akan mulai meninggalkan kawanan yang dipimpin induk tertua tadi. Meski jarang dibicarakan, dan umumnya gajah jantan diketahui tidak hidup berkelompok seperti betina, baru-baru ini, studi yang terbit dalam jurnal ilmiah Scientific Reports menemukan bahwa gajah jantan tua sebenarnya memiliki peran serupa seperti yang diemban oleh gajah betina dewasa dalam kawanan. Gajah jantan remaja cenderung akan mendekati gajah jantan lebih tua untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan ekologis dan navigasi.
Sikap mereka ini penting untuk tetap menjaga alur informasi antar generasi dan tentu saja berdampak pada keberlangsungan hidup spesies mereka. Meski ya, untuk mendapatkan satu keturunan, mereka harus sangat bersabar. Bagi gajah, baik itu spesies gajah Asia maupun Afrika, jantan dan betinanya akan mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 14 hingga 15 tahun. Lalu pada musim kawin, gajah betina yang sedang memasuki masa subur akan mengirimkan sinyal frekuensi rendah pada jantan melalui suara dan gerakan yang menempuh jarak jauh. Jantan yang mendengar dan menangkap sinyal itu melalui getaran di kakinya akan mencari lokasi si betina. Yup, gajah juga bisa mendengar dengan kaki, bukan karena mereka punya telinga di kaki, tapi itu karena gajah merupakan ahli seismik. Artinya, mereka dapat merasakan getaran-getaran yang merambat melalui tanah dengan kaki-kakinya yang sensitif. Tak peduli meski jaraknya jauh sekalipun, mereka tetap akan bertemu, dan perkawinan romantis dan singkat pun akan terjadi. Setelah itu, perjalanan panjang janin dalam rahim gajah betina akan dimulai sendirian. Gajah betina yang berhasil dibuahi akan mengandung selama 2 tahun. Kehamilannya yang super lama ini disertai dengan janin yang juga terus tumbuh di dalam perut, termasuk otak dan belalainya. Makanya, pada saat lahir, anak gajah yang umumnya memiliki tinggi 85 hingga 95 cm dengan berat rata-rata 120 hingga 150 kg akan bersifat mandiri dan langsung dapat berdiri, berjalan mengikuti ibu dan rombongannya. Induk gajah hanya mampu melahirkan seekor anak gajah. Meski dalam beberapa kasus langka, kelahirannya bisa saja kembar. Gajah yang baru lahir bergantung pada sentuhan, penciuman, dan pendengaran karena penglihatannya masih buruk dan akan selalu berada di dekat induknya. Pada 3 bulan pertama, asupan nutrisi gajah hanya berasal dari air susu induk hingga umurnya 6 bulan. Setelah itu, gajah mulai mencari tumbuh-tumbuhan dan dapat menggunakan belalainya untuk mengumpulkan air. Dan bicara soal belalai, kamu harus tahu bahwa hidung panjang yang menggantung di wajah mereka ini sangatlah kuat. Walaupun kelihatannya sangat lentur, tapi belalai gajah dewasa dapat mengangkat beban berat hingga 300 kg dan menampung air hingga 8 liter. Tapi kehebatan belalai gak hanya menyangkut kekuatan fisik. Mereka juga menjadi instrumen penting dalam menjalin ikatan sosial antar gajah. Ibarat tangan bagi manusia, gajah menggunakan belalainya untuk berbagi perhatian. Saat bertemu, gajah yang saling mengenal akan mengaitkan belalainya sebagai bentuk salam juga pelukan. Sementara bagi gajah dewasa, belalainya kadang difungsikan sebagai alat untuk mendisiplinkan gajah muda dengan sedikit pukulan manis. Dan akan menjadi sedikit berbeda bagi gajah jantan yang sedang terlibat pertikaian. Meski begitu, gajah sebenarnya sangat perasa. Mereka akan bergembira jika ada anggota keluarga baru yang lahir, dan akan merasa sangat sedih jika ada anggota keluarganya yang mati. Bahkan mereka bisa berduka dalam rentan waktu cukup lama. Sebuah studi juga menyebutkan bahwa gajah bisa saja mengalami gejala gangguan stres pasca trauma jika kebetulan melihat anggota keluarganya mengalami kekerasan atau dibunuh oleh pemburu liar. Dan faktanya, kasus perburuan liar terhadap gajah sering terjadi. Mengambil data dari WWF, saat ini di alam liar, populasi gajah Asia dan Afrika hanya berjumlah 40.000 hingga 50.000 saja. Jumlah itu jelas menurun drastis jika dibandingkan dengan populasi mereka pada tahun 1979 yang mencapai 1,3 juta ekor. Bayangin, dalam rentan waktu 4 dekade saja populasi mereka telah berkurang 50%. Tentu saja, akibat hilangnya habitat mereka yang banyak berganti menjadi kawasan hunian, serta banyak orang yang percaya bahwa dengan memiliki produk ukiran dari gajah dapat mengangkat derajat sosial dan menjadi hal bergengsi. Belum lagi anggapan yang menyebutkan bahwa kulit gajah bisa dijadikan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit seperti sariawan dan kanker perut. Padahal belum jelas bukti ilmiahnya.
Dan seperti yang udah kita tahu, bagian paling penting yang diburu pada gajah adalah gadingnya. Perburuan gading liar oleh manusia selama ratusan tahun ini pun akhirnya diyakini ilmuwan memicu peningkatan jumlah gajah betina yang terlahir tanpa gading. Mereka berevolusi menciptakan perlindungan bagi spesies mereka. Padahal, gajah membutuhkan gading untuk menggali makanan dan mineral dari bawah tanah, mencungkil dan mengupas kulit kayu, menebang pohon, dan menciptakan habitat bagi spesies lain. Berubahnya genetika gajah secara tidak langsung juga akan berdampak bagi ekosistem dan keberlangsungan hidup spesies lain.